Sebagai anak suku Dayak, kami sangat bangga sekali dengan tradisi dan budaya suku kami. Mulai dari alamnya, kerajinan tangannya, hingga tari-tariannya, semua begitu indah. Termasuk tarian yang satu ini. Sambil diiringi oleh sape, yakni alat musik khas suku Dayak, Kak Lopa dan Kak Tia menari dengan luasnya. Meskipun gerakannya terbilang sederhana, tapi tetap membuatku serasa terhipnotis. Petikan senar sapenya itu loh, begitu membius teman. Sape sendiri bentuknya mirip gitar. Sape juga tidak memiliki lubang untuk menggaungkan bunyi petikan senar. Makanya tidak sembarang orang bisa memainkan sape. Alunan merdu sape dipadu dengan suasana alam yang sejuk dan syahdu di air terjun membuat aku dan kawan-kawanku begitu terhanyut rasanya. Hehehe. Selamat datang di Kalimantan, teman. Kata orang-orang, hutan kami kerap disebut sebagai paru-paru dunia. Yang kami tahu, hutan di desaku memang begitu lebat. Tak heran kalau masih banyak buah hutan yang tumbuh liar di sini. Salah satu buah hutan yang tumbuh di sini adalah asam kandis. Kebetulan nih, asam kandisnya sekarang sedang berbuah. Sambil meminjam bahu Noel untuk pijakan, langsung saja pohonnya aku panjat. Hap, hap, hap. Untuk urusan panjat memanjat sih, serahkan saja pada aku. Si bolang. Asam kandis bisa tumbuh hingga setinggi 20 meter loh. Tapi kalau pohon yang sedang kupanjat ini, tingginya baru sekitar 5 meter. Ayo teman-teman, kita kumpulkan asam kandisnya. Sesuai namanya, buah ini rasanya memang asam menyegarkan. Makanya buah hutan ini lebih cocok dijadikan bumbu. Rencananya asam kandisnya akan aku olah jadi salah satu bumbu untuk memasak ikan. Kali ini kami akan membuat kreasi masakan asam kandis ikan patin. Biar cepat, aku dan kawan-kawan berbagi tugas. Noel bagian mengurus bumbu-bumbu. Selain bumbu dasar bawang putih dan bawang merah, bumbu lain yang kami gunakan ialah lengkuas, jeruk nipis, dan kunyit. Tak ketinggalan, iris asam kandisnya satu persatu. Makanan kali ini memang berkuah, dan kunyit sengaja dipakai untuk memberi warna kuning pada kuahnya nanti. Istimewanya, kuah masakan kami akan memakai air buah kelapa. Urusan mengupas buah kelapa, Yuyu jagonya. Aku sendiri bertugas memotong daun pakis. Sayur daun pakis memang sangat cocok untuk hidangan berkuah, teman. Nah, ini dia ikan patinnya. Lumayan besar kan? Setelah bersih, ikan dipotong-potong seperti ini. Teman, masak di tengah hutan seperti ini sudah biasa kami lakukan. Apalagi kalau perut sudah keroncongan. Masak dimanapun buat kami ya tidak masalah. Membuat ikan patin asam kandis dengan kuah kelapa sebetulnya sangat mudah. Setelah semua bumbu siap, kita bakar buah kelapanya terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat hingga air kelapanya sedikit mendidih. Lalu masukkan potongan ikannya satu persatu. Satu buah kelapa cukup 2 potong ikan saja supaya tidak kepenuhan. Ikan patinnya sengaja dimasukkan paling awal karena memang ikan ini butuh waktu supaya dagingnya matang. Setelah itu, tuang bumbu yang sudah disiapkan. Yap, semua bumbu tadi cukup hanya diiris saja tanpa ada yang perlu diulek atau dihaluskan. Terakhir, barulah tambahkan daun pakisnya. Meski sederhana, tapi aromanya sungguh menggugah selera. Bikin air liurku menetes. Aku jadi tidak sabar ingin segera mencicipinya. Kuahnya sudah berubah warna jadi kuning, teman. Itu artinya kunyitnya sudah meresap. Kulit kelapa pun sudah mulai kehitaman.
Sebentar lagi ikan patinnya pasti bakalan masak. Nah, akhirnya matang juga. Sekarang kita cicipi ikan patinya. Aduh, aduh, aduh. Lembut sekali dan lumer di mulut. Tekstur dagingnya pun begitu tebal. Juga ada sedikit rasa manis karena campuran air kelapa. Main nih, baiknya nih. Kuah kuningnya juga begitu menyegarkan. Perpaduan manis air kelapa dengan asamnya buah asam kandis memberi sensasi yang luar biasa, teman. Teman, alam di desa kami memang sudah menyediakan semuanya. Bukan cuma makanan yang barusan aku buat, tapi baju yang kami kenakan pun berasal dari kulit pohon tarap. Selain nyaman dikenakan, baju ini pun tampak keren dengan motif hiasan khas suku Dayak. Lang, Umpan Umi, Umpan Tarun. Bisa tolong tuak, Pak? Bisa. Tolong tuak najo daun sekubak nih. Ayo, kena najo nyam. Hati-hati nih, Lang. Wah, ini tugas yang lumayan sulit, teman. Soalnya di desa kami, daun sengkubak hanya tumbuh jauh di tengah hutan belantara. Konon tempatnya masih lumayan angker, teman. Tapi tak mengapa, demi membantu Bibi, aku dan kawan-kawan akan mencari daun sengkubaknya hingga dapat. Teman, saat ini di desa tempat kami tinggal, tepatnya Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sedang musim tanam padi. Sebetulnya aku ingin membantu para warga di sawah, tapi apa daya, aku juga masih memiliki tugas dari Bibi yang tidak bisa aku tinggalkan. Nah, ini dia tempatnya. Setelah berjalan kaki cukup jauh dari pemukiman warga, akhirnya kami tiba juga di hutan belantara. Bukan apa-apa, teman. Hutan di sini memang terkenal masih angker. Kalau hingga sore kami masih belum juga bisa mendapatkan daun sengkubaknya, tentu bakalan jadi masalah besar. Waduh, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Menurut Davin, dia baru saja melihat hantu di hutan angker ini. Tapi masa iya sih hantunya keluar di tengah hari bolong seperti ini? Lantaran tak kunjung membuahkan hasil, kami terpaksa mencari daun sengkubaknya di lokasi lain. Daun santang deh. Akhirnya, daun sansang alias sengkubaknya berhasil kami temukan juga. Seperti inilah bentuk dari daun sengkubak. Warnanya hijau dan bentuknya sekilas mirip seperti daun jambu dengan panjang sekitar 10 cm. Pohonnya pendek, hanya setinggi setengah meter dengan ranting yang kecil dan merambat. Tanaman ini tidak bisa hidup sembarangan. Dia hanya tumbuh subur di kondisi sejuk di antara pohon-pohon besar di pedalaman hutan Kalimantan. Sepertinya daun yang kami butuhkan sudah cukup. Ayo kawan-kawan, mari kita segera pulang. Bibi pasti sudah menunggu di rumah. Hanya
Hanya saja, perjalanan pulang menuju rumah dari lokasi daun sansang memang cukup jauh. Bisa memakan waktu lebih dari 2 jam berjalan kaki seperti ini. Tapi tak masalah, kami anak suku Dayak sudah biasa berjalan kaki berjam-jam di dalam hutan. Panikin me. Tingin ni. Iti bekalan dia. Layu bejai kita. Mau umil dia ni. Toh. Pati dia sasat ni. Kita si urek lang. Tingin pagala. Semuk dia ta. Ti najo taring. Ti najo pagala dia. Hei. Enak ni. Okey, ti najo yam. Waduh, tampaknya kami tersesat, teman. Aku dan kawan-kawan sepertinya lupa jalan pulang. Jamlah dia si bolang tinggal uri-uri. Anu kudu mela nih sampai ngasore. Kumela mau bolang le dia anu tinggal paneuri. Di saat seperti ini, aku tidak boleh panik. Meski tengah tersesat, aku harus tetap berpikir jernih. Aku pun berinisiatif untuk mencari pohon bambu. Untunglah lokasi pohon bambunya tak jauh dari lokasi kami tersesat. Dengan menggunakan parang yang selalu kubawa, aku segera memotong salah satu batang bambunya. Bambu berjenis apus ini memang memiliki ciri batangnya panjang, kuat, dan juga ringan. Rencananya bila bambu ini akan aku buat menjadi kentungan. Setelah ruasnya dipotong, bagian batangnya aku buka seperti ini. Nah, jadi deh. Langsung aku bunyikan kentungannya. Suaranya sih terbilang nyaring, teman. Semoga saja ada seseorang yang mendengar bunyi kentungan ini. Sebagai anak suku Dayak, kami selalu diajarkan kalau alam adalah sahabat. Kalau sedang tersesat begini, segala cara akan kami tempuh supaya bisa kembali pulang ke rumah. Suara jai dapat. Wano maju baik. Ano nonton ya. Layo. Ayo maju bang. Layo. Maju jai. Sampang. Oh, kayak nganang tua ore. Lega sekali rasanya. Usaha kami tidak sia-sia, teman. Akhirnya kami bisa pulang ke rumah. Nah, itu dia Bibi Agustinanya sedang bersiap memasak di dapur. Pasti Bibi begitu khawatir karena kami tak kunjung pulang. Ayo kayak beta layo tua. Ngadu Bibi khawatir wa akum dia. Iya, untung kayak ani yang petua ket pagala ijo. Oh syukurlah. Ume dan sekubak ami. Ya. Tua ni dek saka bulan nang payung neh. Iya, Bi. Yang penting kami bisa kembali ke rumah dengan selamat. Sambil dibantu juga oleh Kak Lopa, rencananya kami akan membuat pakating daun singkong. Pakating sendiri merupakan makanan khas masyarakat Dayak, terutama yang bermukim di Bengkayang, Kalimantan Barat. Nah, untuk cara memasaknya, pertama-tama daun singkongnya dihaluskan terlebih dahulu. Untuk menghaluskannya, Kak Lopa menggunakan wadah yang disebut nyiru. Masak pakating sebetulnya sangat mudah, karena bumbu yang dipakai hanya bumbu dasar saja, yakni bawang merah dan bawang putih. Yuyu dan Davin bertugas membersihkan ikan. Ikan teri yang masih mentah ini dibelah menjadi 2 bagian. Sementara aku sendiri yang bagian mengurus perapian. Oh, baik, makasih Dilang. Nah Kak, tolong nama mata bagi 2 nih. Baik, Wak. Yang barusan aku serahkan kepada Bibi dan sekarang sedang dipotong Kak Lopa adalah buah kepayang. Selain ikan teri, ciri khas pakating memang keberadaan buah kepayang atau yang biasa juga disebut kluwak.
Selanjutnya, bawang yang telah diiris-iris dioseng hingga aromanya harum. Kemudian, masukkan ikan terinya. Lalu tambahkan buah pepayangnya. Terus, tuang daun singkong dan daun sengkubak yang telah halus. Aduk hingga bumbunya merata. Aromanya kian semerbak, teman. Aku jadi penasaran ingin mencicipi seperti apa sih rasa masakan yang menggunakan daun sengkubak. Lang, bisa rasa nih. Ada lang. Tua, seperti yang penyedap rasa. Oh, ayolah. Waktunya makan. Dipadukan dengan nasi hangat, hidangan Pak Kating ini rasanya betul-betul nikmat. Daun singkong dan buah pepayangnya tidak pahit. Malah pas sekali dimasak dengan ikan teri. Apalagi daun sengkubaknya. Rasanya mirip sekali seperti vetsin atau micin alami. Dari buku yang aku baca, daun sansang alias sengkubak ini memiliki cita rasa mirip vetsin karena mengandung asam glutamat. Meski terbilang sederhana, Pak Kating daun singkong ini rasanya juara. Teman, Bengkayang dikenal sebagai negeri seribu riam. Riam merupakan nama lain untuk menyebut air terjun. Nah, mumpung lagi panas begini, aku dan kawan-kawan mau main ke salah satu riam yang ada di sini, yaitu Riam Pelayo. Meski tidak terlalu tinggi, Riam Pelayo tetap menjadi tempat bermain air yang menyenangkan. Bentuknya yang berbatu membuat kami bisa bermain perosotan air seperti ini. Yeehaw! Seluncuran di Riam Pelayo ini rasanya seru sekali, teman. Airnya juga begitu jernih, dingin menyegarkan. Suasana di sekitar pun masih terjaga keasliannya. Lantaran curahan airnya tidak begitu deras, berdiri di bawah riam seperti ini masih tetap aman. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap harus berhati-hati tentunya. Memang kalau sudah bermain air, rasanya jadi lupa waktu. Kelamaan mandi dan berenang di Riam Pelayo, perut kami mulai keroncongan nih. Tak perlu jauh-jauh, sepertinya di sungai sekitar sini ada banyak keong dan ikan yang bisa kami temukan. Kalau sungainya dangkal dan berbatu seperti ini, biasanya sih suka banyak keong dan kepitingnya, teman. Mereka biasanya memang suka bersembunyi di balik batu. Mencarinya cukup dengan tangan kosong saja seperti ini. Yang penting mata harus jeli. Ayo kawan-kawan, cari yang banyak keongnya, supaya nanti bisa kita bikin hidangan yang mengenyangkan. Nah kan, gak perlu waktu lama, aku sudah dapat duluan keongnya. Di sini keong yang berwarna hitam berbentuk panjang dan lancip ini disebut tempuyung. Untung saja airnya begitu jernih, jadi tidak begitu sulit untuk membedakan mana keong dan mana batu. Tempuyung biasanya banyak ditemukan ketika musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Juga ketika sungai mulai surut. Saat itulah keong ini bermunculan dan kita bisa panen tempuyung. Kalau rajin mengangkat batu seperti Davin, bisa juga mendapatkan yuyu alias kepiting air tawar. Namanya seperti nama temanku ya, Yuyu. Berbeda dengan keong tempuyung, yuyu biasanya hidup di bagian sungai yang lebih kering. Sepertinya keong dan kepitingnya sudah cukup banyak, kawan. Ayo kita langsung buat hidangan keong berkuah. Keong yang tadi didapat, aku bersihkan dulu bagian ujungnya. Selagi aku membuang kotorannya, Noel memasukkan pisang kepok ke dalam kayu bakar. Pisang kepok bakar ini rencananya nanti akan disantap bersama keong dan yuyu. Sambil menunggu pisangnya matang, Davin dan Noel menyiapkan bumbu. Sementara Noel kebagian memotong-motong lengkuas. Tak hanya menambah rasa menjadi lebih pedas, lengkuas juga bisa mengurangi aroma amis pada tempuyung dan kepiting, teman.
Aku dan kawan-kawan memang suka sekali memasak di alam seperti ini, teman. Apalagi sambil ditemani gemericik air sungai. Selain mengenyangkan, rasanya juga seperti menyatu dengan alam. Untuk menambah aroma dan rasa, kami pun menyiapkan batang serai, juga jahe yang digeprek seperti ini. Tak ketinggalan, cabai rawitnya diiris tipis-tipis. Sementara untuk sayurannya, kami memakai daun simpur. Keong dan yuyu yang sudah bersih langsung dimasukkan ke dalam bambu. Karena kami akan memasak kuah, bambunya memang telah diisi air terlebih dahulu. Kemudian tuang semua bumbu yang telah dipotong-potong ke dalam wadah bambu. Jangan lupa tambahkan jeruk nipis. Aduk perlahan supaya bumbunya merata. Mudah kan cara membuatnya? Aromanya sudah mulai tercium. Kulit pisang kepoknya sudah berubah jadi kehitaman. Sepertinya telah matang. Ayo segera kita angkat. Nah, semua makanan pun sudah matang. Yuk kawan-kawan, langsung kita santap. Kuahnya begitu pedas menyegarkan. Kombinasi jahe, lengkuas, dan serai membuat kuahnya terasa hangat hingga ke kerongkongan. Yuyunya pun begitu renyah ketika dikunyah. Meski memakan tempuyung agak merepotkan lantaran harus mengeluarkan dagingnya terlebih dulu, tapi disitulah seninya, teman. Oh ya, jangan lupa cobain juga pisang kepoknya. Bagian dalamnya sudah matang nih. Karena pisangnya sengaja dipilih yang masih mentah, maka setelah dibakar seperti ini, rasanya memang jadi tidak terlalu manis. Lebih condong ke tawar. Namanya sarapannya ya? Tapi kepiting dia, Pak. Suke gitu mana, Mas? Siapa sangka, pisangnya ternyata cocok sekali dipadukan dengan yuyu dan tempuyung. Kuliner kreasi kami memang tidak pernah gagal, teman. Selain sedang musim tanam padi, warga di desaku, Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, juga tengah sibuk menyambut acara Gawai Dayak, teman. Gawai Dayak merupakan acaranya suku Dayak di Kalimantan Barat yang diadakan setiap tahun sebagai perayaan rasa syukur atas hasil panen yang didapat. Menurut informasi yang kuperoleh dari Bibi, tema Gawai Dayak tahun ini adalah Parade Takin atau Keranjang Rotan. Aku jadi tidak sabar ingin ikut acara Gawai Dayak nanti. Belum bisa, Kak. Dari kebun. Kebetulan nih kakak minta tolong ambilkan rotan. Bisa. Kenapa? Ya, kakak tunggu di rumah ya. Wah, sepertinya rotan yang mau aku ambil ini akan Kak Lopa buat menjadi takin untuk acara Gawai Dayak nanti. Teman, dari buku sekolah yang kubaca, 80% rotan dunia dihasilkan oleh Indonesia loh. Wih, keren! Sementara sisanya berasal dari Filipina dan Vietnam. Rotan memang hanya tumbuh di wilayah tropis seperti negara-negara Asia Tenggara, teman. Bersama Pulau Sumatera, Kalimantan dikenal sebagai penghasil rotan berkualitas terbaik di tanah air. Sekilas bentuk rotan mirip memang seperti bambu. Tapi dengan diameter yang jauh lebih kecil, antara 2 sampai 5 cm. Selain sangat lentur, ciri khas dari pohon rotan adalah panjangnya yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter. Tanaman yang tumbuh subur di tempat lembab ini tumbuh secara merambat pada batang pohon lain. Sehingga untuk mengambilnya harus ditarik terlebih dulu seperti ini, baru kemudian dipotong. Rotan yang aku ambil ini tampaknya sudah cukup. Sebelum kubawa pulang, rotannya dibersihkan terlebih dahulu. Di desaku, rotan jumlahnya cukup melimpah. Dia tumbuh liar di mana saja. Supaya mudah dibawa, tanaman sejenis gulma ini aku bentuk melingkar seperti ini.
Sejak zaman dulu, rotan sudah digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Teksturnya yang ringan tapi sangat kuat, elastis, dan lentur membuat rotan mudah dibuat jadi apa saja. Mulai dari keranjang, ayakan, hingga takin atau wadah yang sedang kubuat bersama kakak dan paman. Rotan juga terhitung tidak mudah rusak dan awet tahan lama. Sebelum diolah jadi takin, batang rotan harus dibelah terlebih dulu seperti ini. Proses pembelahan ini bertujuan untuk memisahkan kulit rotan dari batangnya. Tapi kulitnya ini jangan dibuang, karena masih bisa dimanfaatkan sebagai pengikat anyaman. Setelah itu, permukaan rotan diserut hingga halus. Proses ini juga bertujuan untuk melenturkan rotan supaya siap dianyam. Untuk membuat takin, harus dibuat kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka dibuat berbentuk melingkar sesuai dengan diameter yang diinginkan. Setelah itu, jari-jari dibuat dan rotan dililitkan kembali dengan cara diselipkan ke dalam anyaman sebelumnya. Proses ini terus diulang hingga mencapai tinggi sesuai yang dikehendaki. Yang jelas, pembuatan takin ini cukup rumit dan sulit. Tak hanya semudah kelihatannya. Di desaku, hanya pamanku inilah satu-satunya orang yang mahir membuat takin. Untuk menyelesaikan keranjang takin juga memakan waktu yang cukup lama. Tua, nak jadi penangkin gawe tua. Nanti jadi buat dia hati gitu. Kira-kira pas acara jadi buat tua. Jadi ya. Kamu sih tua bulan yang tua nih. Oh. Nah, lekat aku. Kin ono gawe ngikut nih tua. Yang boleh tapi ya jauh-jauh nih. Aik lang, hati-hati bermain ko. Karena gawai dayaknya sebentar lagi akan dimulai, aku jadi penasaran ingin melihat persiapannya. Kalau takinnya sudah jadi, nanti tolong titipkan ke Kak Lopa saja ya, Paman. Wah, rupanya sudah banyak orang yang berkumpul di kantor kecamatan. Rencananya, kami akan konvoi dari kantor kecamatan Sungai Betung menuju ke kota Bengkayang, teman. Wah, pasti bakalan seru. Aku jadi tidak sabar. Lang, ini takinnya. Oke, ada. Membantang nih. Loh, ini kan sosok menyeramkan yang Davin lihat selama ini. Ternyata mereka merupakan bagian dari peserta gawai dayak juga. Jadi yang Davin lihat ternyata bukan hantu ya teman, melainkan kakak-kakak yang memang sedang mengenakan topeng dan kostum ijuk. Karena berasal dari kecamatan yang sama, kakak-kakak ini terkadang main hingga ke desa kami. Momen yang ditunggu-tunggu. Puncak perayaan gawai dayak akhirnya dimulai juga. Wah, acaranya seru sekali ya teman. Seluruh kecamatan sekabupaten Bengkayang ikut serta dalam kemeriahan ini. Ribuan orang, tua, muda, orang dewasa hingga anak-anak, laki dan perempuan, semuanya memakai atribut khas Dayak Bekati yang didominasi oleh warna merah. Aku dan kawan-kawan pun tidak mau ketinggalan. Kami ikut larut dalam pawai bersama peserta lain. Termasuk sosok menyeramkan ini. Bahkan kini kami berjalan beriringan akrab sekali. Bukan hanya yang berjalan kaki saja. Peserta gawai dayak juga ada yang memakai mobil hias bertemakan takin seperti ini. Semuanya bergerak menuju satu tujuan, yaitu rumah adat Ramin Bantang. Meskipun jarak yang harus ditempuh menuju rumah adat lumayan jauh, sekitar 10 km, tapi tidak terasa melelahkan. Lantaran kami semua terhanyut dalam suasana penuh kegembiraan. Sesampainya di rumah adat, sudah ada panggung besar dan rumah hias khas Dayak.
Di sini rencananya akan digelar aneka lomba, mulai dari lomba tari hingga lomba memahat. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami anak-anak dari Desa Cipta Karya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Salam cinta anak Indonesia. Salam